Iran dilaporkan telah menginstruksikan kelompok Houthi di Yaman untuk bersiap menutup jalur pelayaran minyak di Laut Merah apabila Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap infrastruktur kelistrikan Iran. Informasi tersebut diungkap 3 sumber kepada Reuters pada Kamis, 16 Juli 2026. Langkah itu dinilai berpotensi memicu gangguan besar terhadap pasokan energi dunia apabila benar-benar direalisasikan. Menurut sumber tersebut, permintaan dari Teheran telah disampaikan kepada Houthi dalam beberapa waktu terakhir. Namun, belum diketahui bagaimana instruksi itu diberikan maupun apakah berkaitan langsung dengan ancaman Presiden AS Donald Trump yang disampaikan pada Selasa, 14 Juli 2026. Trump sebelumnya memperingatkan bahwa Washington akan meningkatkan serangan terhadap Iran jika pemerintah Teheran tidak kembali ke meja perundingan. Ia bahkan mengancam akan menghancurkan pembangkit listrik serta sejumlah jembatan penting di Iran. Meski demikian, Trump enggan menetapkan batas waktu bagi Iran untuk merespons. Saya tidak suka memberikan tenggat waktu, tetapi mereka cukup tahu. Mereka tahu ceritanya. Mereka sebaiknya bersikap baik, kata Trump pada Rabu, 15 Juli 2026, seperti dikutip Al Jazeera. Ketegangan Houthi perburuk krisis di Yaman. Meningkatnya aktivitas militer Houthi di tengah konflik yang melibatkan Iran turut memperbesar kekhawatiran terhadap situasi kemanusiaan di Yaman. Gangguan terhadap jalur perdagangan mulai berdampak pada distribusi barang dan pasokan kebutuhan pokok ke negara tersebut. Di sisi lain, Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan ancaman kelaparan semakin meluas, sementara kemampuan lembaga bantuan terus melemah akibat keterbatasan pendanaan. Sejumlah sumber pemerintah dan pelaku usaha kepada Asharq Al-Awsat menyebut importir kini menghadapi kesulitan mengirim barang ke Yaman karena lalu lintas maritim di kawasan terus terganggu. Ratusan kontainer dilaporkan tertahan selama berbulan-bulan di berbagai pelabuhan regional akibat hambatan pada jalur pelayaran yang berkaitan dengan Selat Hormuz. Kondisi tersebut memicu keterlambatan pengiriman sekaligus meningkatkan biaya logistik. Arab News melaporkan situasi ini berdampak langsung pada harga kebutuhan pokok di Yaman, yang sekitar 90% pasokan pangannya masih bergantung pada impor. Masyarakat juga menghadapi tekanan akibat melemahnya nilai mata uang, turunnya daya beli, dan meningkatnya angka kemiskinan. Sumber yang sama menyebut harga sejumlah bahan pokok melonjak lebih dari 20% sejak gelombang pertama perang. Di wilayah yang dikuasai Houthi, kenaikan harga bahkan lebih tinggi setelah kelompok itu mengenakan bea masuk lebih dari 100% terhadap gandum dan tepung yang masuk melalui pelabuhan pemerintah. Kebijakan tersebut membuat harga tepung, yang menjadi makanan pokok sebagian besar warga Yaman, terus meningkat. AS tingkatkan operasi militer. Pada Kamis, 16 Juli 2026, pagi waktu setempat, Amerika Serikat kembali memperluas operasi militernya terhadap Iran. Serangan kali ini menjangkau wilayah yang lebih jauh ke utara, sementara pasukan AS juga menembaki sebuah kapal yang dituding berupaya menembus blokade laut terhadap Iran. Sebagai balasan, Iran meluncurkan rudal dan drone ke arah Bahrain, Yordania, dan Kuwait sebelum fajar. Ketiga negara tersebut diketahui menjadi lokasi pangkalan militer Amerika Serikat. Pejabat Iran mengklaim sedikitnya 35 orang tewas dan lebih dari 300 lainnya mengalami luka-luka akibat serangan AS. Menurut laporan AP News, kawasan di sekitar Teheran juga menjadi sasaran serangan untuk pertama kalinya dalam eskalasi konflik terbaru. Sejak perang antara AS, Israel, dan Iran pecah pada 28 Februari 2026, Teheran secara efektif menutup Selat Hormuz bagi lalu lintas pelayaran. Kebijakan itu menyebabkan harga minyak, pupuk, serta berbagai komoditas lain melonjak dan sekaligus memperkuat posisi tawar Iran dalam negosiasi internasional. Penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ali Akbar Velayati,
menyatakan penguasaan Teheran atas Selat Hormuz merupakan pencapaian yang sangat berharga dan mengisyaratkan Iran akan terus mempertahankan kendali di kawasan strategis tersebut. Media pemerintah Iran melaporkan serangan udara AS pada Kamis pagi juga menghantam wilayah sekitar Teheran, termasuk Provinsi Semnan yang dikenal sebagai pusat produksi rudal balistik dan program antariksa Iran. Selain Semnan, serangan dilaporkan terjadi di sejumlah provinsi lain seperti Hamedan, Hormozgan, Khuzestan, Lorestan, Markazi, serta Sistan dan Baluchistan. Sebelumnya, pada Rabu, 15 Juli 2026, AS juga melancarkan serangan pada siang hari yang menunjukkan meningkatnya intensitas operasi militernya. Salah satu target yang diserang adalah Pulau Greater Tun di Selat Hormuz, dengan sasaran fasilitas pertahanan dan lokasi rudal Iran, menurut Komando Pusat AS.